Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus yang memberikan hati dan telinga seorang murid kepada kami. Roh Kudus yang memberikan sukacita surgawi kepada setiap kami. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati, pikiran, dan telinga kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik. Tema kita masih sama. Apa alasan Tuhan menciptakan dan menghadirkan saudara di muka bumi ini, di planet bumi ini? Dan selama 3 minggu terakhir, kita sudah dengar 3 alasan kenapa Tuhan menciptakan saudara. Yang pertama adalah untuk kesenangannya, for His pleasure. Dalam arti bukan untuk dia bersenang-senang, tetapi dalam arti dia kepingin menjadikan kita semua, saudara dan saya, objek kasihnya. Dia mau menyatakan kasihnya, kebaikannya kepada saudara dan saya. Jadi tujuan hidup kita yang pertama adalah untuk mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Ya. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita alasannya karena dia mau menjadikan kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. To become a member of God's family. Dan untuk itu kita ditempatkan di dunia ini, ditempatkan di dalam gereja untuk belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan yang ketiga kita sudah belajar bahwa Tuhan mau ketika kita ditempatkan di dunia ini, kita belajar untuk menjadi seperti Yesus. To become like Christ. Ya, Tuhan mau kita seperti anaknya Yesus. Dan untuk itulah kita harus berpikir dan berkata-kata dan bertindak seperti Yesus. Dan hari ini alasannya keempat, mengapa saudara dan saya diciptakan di muka bumi ini. Yang keempat adalah Tuhan menciptakan saudara untuk melayani Dia, untuk melayani Tuhan. Saya mau beritahu, Tuhan itu membentuk saudara dan saya. Dia membentuk kita semua khusus. Khusus. Kita diciptakan khusus untuk melayani Dia. Saya ulangi. Dengarkan baik-baik. Kita diciptakan khusus. Spesial sekali. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Dan uniknya apa? Uniknya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diciptakan identik sama, benar-benar sama. Tidak, bahkan anak yang kembar identik pun tidak benar-benar sama. Itu luar biasanya Tuhan. Dia menciptakan setiap kita berbeda. Berbeda semuanya. Dan kalau kita diciptakan berbeda, maka kita tidak perlu jadi sama seperti orang lain. Kita tidak perlu kepingin sama seperti orang lain karena memang kita diciptakan berbeda. Ya. Karena kita betul-betul unik, maka kita tidak perlu sama dengan orang lain. Tuhan itu tidak suka yang monoton. Itu kita bisa lihat dari semua ciptaannya. Dia ciptakan pelangi yang berwarna-warni. Dia ciptakan tanaman, bunga-bunga yang berwarna-warni.
burung, aduh, macamnya banyak, warnanya banyak. Jadi kalau saudara lihat gambar-gambar yang ada, oh orang ada di surga, dia pakai jubah yang putih, sayapnya putih, awannya putih, surganya putih. Oh itu pasti bukan surga, saudara. Ya, karena surga tidak mungkin putih semua. Ya, yang di dunia aja berwarna-warni. Tuhan itu suka yang bermacam-macam. Ya, maka saudara diciptakan bermacam-macam. Saya mau ajak saudara lihat satu klip ya. Seorang suaranya keras ini atau ya diputar. Suaranya. Kok nggak keluar suaranya? Ya, dari awal. Ya, luar biasa bagus ya. Videonya panjang, sengaja saya potong karena nanti saudara kesenangan nonton gak dengar khotbah ya. Kalau dunia saja begitu indah, bagaimana dengan surga? Saya yakin tidak bisa kita bayangkan karena terlalu indah. Jadi kalau saudara sampai nggak masuk ke sana, ruginya bukan main. Saudara dikasih kemudahan, saudara mau dipersiapkan untuk masuk ke sana. Kalau saudara nggak masuk, rugi banget ya. Nah, kalau saudara mau lihat videonya itu ada di YouTube ya. Wonderful World dari Louis Armstrong ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan dunia ini berwarna-warni, dia sangat kreatif, jadi tidak heran kalau Tuhan menciptakan manusia juga berwarna-warni. Ya, berbeda semua. Yang beda apanya? Semuanya berbeda. Eksternalnya berbeda, internalnya berbeda, sifat-sifatnya berbeda, semuanya berbeda. Jadi kayak Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda, tapi yang menciptakan Tuhan yang sama. Itulah sebabnya saya juga tidak heran kalau saya sama istri saya punya banyak perbedaan, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena kita memang diciptakan berbeda, tidak harus sama. Yang penting saling pengertian satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang suka pakai baju putih gimana? Iya, ada banyak orang suka pakai baju putih, tapi kan semuanya bajunya lain-lain. Yang satu ada kerahnya, putihnya, yang satu nggak ada kerahnya. Yang satu tangan panjang, tangan pendek. Ada kantongnya, nggak ada kantongnya. Ada sulamannya, nggak ada sulamannya. Putih, tapi macam-macam putihnya. Putih saja banyak macam, apalagi berwarna-warna. Jadi tidak ada yang sama. Saudara unik secara eksterior, juga secara interior.
Saudara punya suara yang unik. Saudara punya sidik jari dan sidik mata. Tidak ada satupun orang yang sama. Jadi Tuhan kita, Dia menciptakan setiap kita berbeda. Dan kita semua punya selera yang berbeda. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Tuhan menenun setiap kita di dalam kandungan ibu kita. Berapa lama? 9 bulan. Berarti Tuhan butuh waktu. Tuhan begitu detail. Tidak menciptakan seperti yang lain-lain. Dia menenun saudara satu persatu di dalam kandungan. Kita akan baca di dalam Mazmur 139 ayat 13. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam terjemahan The Message dikatakan, oh yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. Ya, Dia membentuk kita, Dia menenun kita, bukan sembarangan. Ya. Jadi saudara bukan produk massal yang murahan, bukan. Saudara bukan produk yang tinggal copy paste gitu, bukan. Saudara spesial sekali. Ya. Saudara perlu 9 bulan di dalam kandungan. Pak, saya 7 bulan loh Pak, sudah lahir. Ya makanya saudara sedikit berantakan ya. Enggak joke. Itu juga kreativitasnya Tuhan. Kreativitasnya Tuhan. Mestinya 9 bulan, 7 bulan udah keluar. Dan sempurna, tetap sempurna. Normal-normal saja. Kalau batik, saudara itu batik tulis. Bukan batik cetakan. Kalau saudara batik tulis harganya mahal sekali. Saya punya teman waktu saya ada masih sekolah di Bandung, masih kuliah. Teman saya pakai jam sangat mahal, lupa harganya. Waktu itu saya kuliah aja kalau tidak salah, jamnya harganya sudah kalau saya tidak salah ingat 50 juta. Saya bilang, apa sih hebatnya jam kamu ini? Apakah dia lebih cepat sedikit, makanya lebih mahal? Atau dia lebih lambat sedikit? Sama dengan jam yang harganya 10.000. Ya, apa bedanya? Dia bilang, baknya bedanya. Jadi jam itu jam analog biasa, ya ada baknya. Baknya itu adalah hasil lukisan tangan seorang pelukis seni. Dan dia hanya ciptakan satu. Nggak bisa ciptakan lebih. Ciptakan satu lagi pun nggak bisa persis sama. Karena buatan tangan baknya itu dan yang menggambar orang terkenal. Makanya sangat mahal. Dan kita pun seperti itu ya. Jadi kita berbeda. Saudara-saudara itu bukan hasil reinkarnasi. Saudara juga bukan hasil dari teori Darwin. Bisa ditunjukin gambarnya? Nah, ya dari jalan gini, lama-lama berdiri, lama-lama jongkok lagi. Jadi kayak monyet katanya begitu. Saudara juga bukan setengah monyet, setengah manusia. Bukan saudara monyet yang sedang menjelang jadi manusia. Apakah saudara seperti itu? Apakah saya salah barangkali? Ada yang seperti itu? Rasanya nggak ada. Ya, jadi saudara diciptakan betul-betul dengan harga yang sangat mahal karena unik, berbeda dengan yang lain. Ya, masalahnya walaupun saudara satu-satunya di dunia, tapi seringkali orang tidak bangga dengan keunikannya. Malah orang takut untuk berbeda. Banyak orang kepingin sama seperti orang lain. Kalau orang lain pakai cut bray, dia juga pakai cut bray. Orang lain pakai bray cut, dia juga pakai bray cut. Dia tidak pernah tampil berbeda. Maunya sama seperti orang lain. Orang lain pakai mini, dia mau pakai mini juga. Orang lain pakai backless, dia pakai backless. Orang lain pakai topless.
Banyak orang kepingin sama dengan orang lain. Mobil semua bensin, sekarang muncul mobil listrik. Ya, dia bisa jual mahal kalau unik. Ya, justru kalau saudara unik, saudara bisa menunjukkan betapa berharganya saudara. Dan saudara semua itu diciptakan untuk melayani Tuhan. Di mana? Di mana melayani Tuhannya? Di mana? Di surga. Saudara diciptakan untuk melayani Tuhan di surga. Lalu ngapain di bumi? Di bumi saudara sedang di training. Di training, diperlengkapi, belajar untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, bagaimana sih belajar melayani Tuhan di bumi itu gimana? Gimana caranya? Melayani Tuhan tapi di bumi gimana? Yang pertama, melayani Tuhan di bumi sama dengan kita melayani dengan talenta kita. Kita bisa melayani sesama kita. Melayani Tuhan sama dengan melayani sesama dengan talenta kita. Dengan main musik, dengan bernyanyi, dengan di bagian asyir, sound system, dengan apa saja. Ya, bisa jadi multimedia, jadi guru sekolah minggu, dan lain-lain. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 saya bacakan. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi Tuhan yang membentuk saudara, memperlengkapi saudara supaya saudara bisa melayani sesama. Karena melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Dan karena Tuhan yang membentuk saudara, maka Tuhan yang paling tahu di mana saudara akan ditempatkan. Jangan pilih sendiri, saudara bisa salah tempat. Saudara, Tuhan, Alkitab berkata Tuhan yang menempatkan saudara pada tubuhnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Saudara ditempatkan di satu tempat, di mana di situ saudara bisa berfungsi, bisa berguna. Bukan sekedar pelengkap penderita, bukan aksesoris, tapi anggota tubuh yang berguna. Ya, dan kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dikatakan tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Dan dia juga menempatkan kita sebagai anggota keluarga Allah, yaitu di dalam gereja, untuk melayani. Di bagian yang tepat, supaya keberadaan saudara betul-betul membawa dampak bagi anggota keluarga Allah yang namanya gereja. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23 dikatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Bayangin, yang paling lemah paling dibutuhkan. Jadi jangan anggap enteng diri saudara walaupun tidak bisa apa-apa. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak, kita berikan perhatian khusus. Ya, hal ini semua kita akan pelajari di dalam kelas pemuritan hidup berjemaat. Jadi saudara, kalau saudara nanti sudah lulus DK, pastikan saudara ikut kelas hidup berjemaat sehingga saudara bisa tahu apa sih rencana Tuhan, di mana sih saya harus berada, apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana caranya supaya saya betul-betul maksimal dalam hidup ini ya. Nah, yang kedua, melayani Tuhan itu adalah melayani sesama, yang juga artinya memberikan perhatian, memberikan kasih kepada orang-orang yang lemah, yang sakit,
yang kekurangan, yang jahat sekalipun, yang tidak layak mendapatkan pelayanan. Itu tugas kita melayani Tuhan dengan melayani orang-orang seperti itu. Orang-orang yang lemah itu bukan berarti orang hanya lemah tubuhnya, bukan hanya lemah finansialnya, termasuk lemah karakternya. Itu pun adalah tugas kita untuk melayani dia. Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Paling hina itu bukan paling miskin. Miskin itu tidak hina. Bodoh itu tidak hina. Yang hina itu orang yang tidak layak dikasih. Orang yang jahat. Orang yang menjengkelkan kita. Yang sifat dan karakternya tidak baik. Itu orang yang paling hina. Dan kata Tuhan, kalau kamu melayani dan melakukannya untuk mereka, kamu melakukannya untuk aku. Jadi jangan cuma mengasihi orang-orang yang baik sama saudara. Jangan cuma baik sama orang-orang suka traktir saudara. Jangan baik sama orang-orang yang suka ngasih kado sama saudara. Ya, baik juga kepada orang-orang yang tidak layak dikasihi. Matius 10 ayat 42 berkata, barang siapa memberi minum, biar cuma dingin saja kepada salah seorang dari orang-orang yang hina dina ini, karena ia pengikutku, percayalah ia pasti akan menerima upahnya. Kasih segelas air putih, itu kita tidak pernah kehilangan upah kita. Jangan anggap sepele kebaikan-kebaikan kecil, pemberian-pemberian kecil, perhatian-perhatian kecil. Semuanya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tapi di luar Tuhan, semua yang saudara lakukan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti kain pembalut wanita bekas di hadapan Tuhan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi tujuan hidup yang keempat adalah melayani Tuhan melalui melayani sesama kita, bahkan kadang-kadang melayani orang-orang yang tidak layak kita layani. Satu hari ada seorang yang namanya Brian Nichols. Dia adalah seorang tahanan, ditahan karena kasus perkosaan di Amerika. Dan pada tanggal 11 Maret tahun 2005, dia dihadapkan kepada pengadilan di Atlanta, akan diadili untuk kasus kejahatannya, perkosaannya. Tetapi di tengah-tengah proses pengadilan, dia berhasil merebut pistol dari seorang polisi. Dan dengan pistol itu, dia membunuh agen federal, TV reporter, dia membunuh seorang hakim, dan membunuh seorang polisi. Dan dia berhasil melarikan diri. Dan namanya langsung masuk ke berita, dia lari, semua orang cari dia di kota itu. Dan dia masuk ke dalam sebuah rumah seorang wanita single parent namanya Ashley Smith. Dan dia ikat si wanita itu, dia masukkan ke dalam bathtub, ya, masukkan ke situ. Dan polisi kepung dia, tapi karena dia punya sandera, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. 7 jam dia menyandera si Ashley Smith. Nah, Ashley Smith ketika dia ada di dalam bathtub itu, dalam kondisi terikat, dia berpikir, aku ini pasti akan diperkosa juga,
dan sesudah itu akan dibunuh atau terbunuh. Dan aku tidak mau mati sia-sia. Dan dia adalah seorang anak Tuhan. Jadi dalam kondisi antara hidup dan mati, dia bilang, kalaupun aku harus mati, aku tidak mau mati sia-sia. Aku mau lakukan sesuatu. Apa yang harus aku lakukan? Dia berpikir keras. Dan yang dia ingat apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang dia ingat, kita disuruh melayani orang-orang yang paling hina dina ini. Dan dia bilang, aku akan melayani dia. Aku akan melayani orang ini, penjahat ini sebisa mungkin. Untuk terakhir kalinya sebelum aku mati. Jadi dia bilang apa? Dia bilang sama si Brian Nicole, bisa nggak lepasin ikatanku? Aku nggak akan lari. Aku hanya ingin baca buku. Kalau kamu mau bunuh aku nanti, sebelumnya aku mau selesaikan baca buku. Ya boleh. Buku apa? Tanya. Oh, Purpose Driven Life. Karangan dari Pastor Rick Warren. Ya, kan orang ini Kristen juga, negro Kristen. Baca yang keras. Dia sambil pegang pistolnya, dia baca dengan keras. Ya, setelah baca, dia bilang sama si Brian Nicole, ini sudah beberapa jam dan udah waktu makan. Mau nggak kamu aku bikinin makanan? Aku bisa bikin pancake yang enak. Ya, boleh katanya. Dilihatin, jangan sampai diracun kan. Dilihatin, bikinin dan dikasih kepada si Brian Nicole. Brian Nicole makan. Waktu dia makan, enak benar katanya. Terus sambil dia makan dia bilang, baca lagi, dikasih bukunya. Suruh baca lagi. Dan waktu si Ashley Smith baca, dalam hati dia baca yang keras katanya. Dia baca. Waktu dia baca, si Brian Nicole tiba-tiba hatinya tersentuh. Dia bilang, waduh, aku belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Aku tidak punya bagian di dalam kerajaan Allah. Suruh baca lagi. Dan ketika makanan sudah habis, Ashley Smith terus membaca. Akhirnya Brian Nicole bilang, aku mau bertobat, aku harus tinggalkan hidupku yang rusak. Lalu Ashley Smith bilang, kamu bisa, Tuhan bisa mengampuni kamu. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi kamu harus berani menghadapi kenyataan. Izinkan aku keluar untuk lapor sama polisi. Supaya kamu bisa tidak ditembak mati, tapi kamu bisa memperbaiki hidup. Dan akhirnya Brian Nicole mengizinkan Ashley Smith keluar, polisi semua ada di luar, polisi semua tangkap dia tanpa sebutir peluru pun, dan Brian Nicole bertobat. Kita akan saksikan klipnya sedikit. Silakan, Indah. 3 years later, with a life and death drama that played out on national television. Remember this, Tickler? In 2005, suspected rapist Brian Nichols shot 3 years later with a life and death drama that played out on national television. Remember this, Tickler? In 2005, suspected rapist Brian Nichols shot 4 people point blank while escaping an Atlanta courthouse. After the shooting spree, Nichols led authorities on an all-out manhunt. According to Ashley Smith, a single mother with no knowledge of what was going on in the area, arrived at home and came face-to-face with the armed killer. According to Ashley, Nichols ambushed her and forced his way into Ashley's home, holding her hostage at gunpoint for 7 hours. Looking for any way to stay alive, Ashley, who'd been struggling with addiction, started reading aloud from the book that she kept at her bedside, The Purpose-Driven Life. Ini filmnya. Pastor Rick Warren. Dibuat film, kisahin. Suruh baca.
Yang keras katanya. Real butter. God deserves your best. He shaped you for a purpose, and he expects you to make the most of what you've been given. I haven't been given anything. Okay. You're the son. Never gonna see him again, am I? If you stop what you're doing and give yourself up, maybe you will. God deserves your best. Keep reading. He shaped you for a Tetap baca. purpose, and he Suruh expects baca you to lagi. make the most of what you have been given. Fear is I a haven't been given self-imposed anything. prison that will keep you from becoming what God intends for you to be. You must move against it with weapons of faith and love. The Bible Never says, gonna see him again, am I? well-formed love banishes fear. Job said, my life drags by. If you stop what you're doing and give yourself up, maybe you will. When I give up, I'm tired of living. Leave me alone, my life makes no sense. Keep reading. The greatest tragedy is not death, but life without purpose. Fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intends for you to be. You must move against it with weapons of faith and love. The Bible says, well-formed love banishes fear. Job said, my life drags by day after hopeless day, and I give up. I'm tired of living. Leave me alone, my life makes no sense. The greatest tragedy is not death, but life without purpose. We were made to have meaning. I had to break out. A young man in his 20s wrote, I feel like a Saya harus failure keluar because I'm dari struggling to semuanya become ini. something and I don't even know what it is. Saya All I know tidak how to do is to ada get by. di Someday, if I discover my purpose, I'll feel I'm beginning to live. When life has meaning, you can bear almost anything. I shot him dead. Without it, nothing is bearable. When I heard I had a son, I had to break out. I don't belong in that place. When I saw what they were trying to do to me, how that judge was trying to Kalau saya enslave bunuh me, suamimu, bisakah kamu mengampuni saya? I went into that courtroom I don't know. and I shot him dead. You know Dia what? bilang, I don't know. Tadi rekamannya putus, tapi dia bilang, tapi Tuhan bisa. Ya. Dan akhirnya Brian Nicole melepaskan Ashley Smith dengan selamat. If I were the Saudara, one who killed your tidak husband, ada yang salah dengan melayani di mimbar. Tidak ada yang salah dengan melayani di gereja. Tetapi kita juga perlu melayani orang-orang yang ada di luar sana. Teman-teman kita yang lain. Yang masih di dalam proses. Baru bertobat. Karakternya masih belum terbentuk. Kita perlu saling menerima satu dengan yang lain. Karena kita akan diciptakan untuk kekekalan. Ya, masih ingat tujuan hidup yang pertama dan yang kedua. Kita diciptakan untuk hidup dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Kita akan berjumpa sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita melayani satu dengan yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir. Tuhan menciptakan saudara untuk sebuah misi. Tuhan menciptakan saudara untuk belajar sesuatu, untuk menjadi sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Dan untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan misi atau mission. Kita diciptakan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan menaruh kita di bumi ini untuk memberikan kontribusi kepada dunia ini. Khusus buat dunia ini kita ditempatkan supaya kita berguna, menjadi berkat buat dunia ini. Dan tugas saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara seiman adalah mengajar dan memperlengkapi setiap saudara. Karena setiap kita satu hari kelak, ketika kita kembali ke rumah Bapa, ketika kita mati dipanggil Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Dan itulah sebabnya saudara perlu mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya,
Apakah saudara sudah melakukan amanat agung? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Apakah saudara sudah menjadi anggota keluarga Allah? Apakah saudara sudah melayani Tuhan? Dan apakah saudara sudah menjadi contoh dan teladan yang baik buat dunia ini? Ya. Kisah Rasul 20 ayat 24 berkata, Paulus bilang begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan ini secara detail, tapi saya mau beritahu bahwa saudara punya tugas pelayanan, yaitu memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara punya tugas itu di muka bumi ini. Dan itu saudara terima tugas itu sebagai amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita ini harus mencerminkan perubahan-perubahan. Harus memperlihatkan perubahan-perubahan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka tertarik. Ya, supaya mereka mau menerima Injil kasih karunia Tuhan. Karena melihat perubahan-perubahan yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu punya rencana kerja. Dan rencana kerja itu kita perlu sesuaikan dengan rencananya Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan itulah yang akan terjadi. Bukan rencana kita. Karena rencana kita seringkali melenceng keluar dari rencana Tuhan. Dan akibatnya dalam long term, jangka panjang tidak baik. Di dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Pertanyaannya, rancangan siapa yang akan saudara ikuti? Rancangan Tuhan atau rancanganmu sendiri? Di dunia ini hanya ada dua, rencana Tuhan dan rencana setan. Kita ini cuma pilih, mau ikut yang Tuhan atau yang setan. Kalau kita tidak ikut rencana Tuhan, sebenarnya kita tidak ikut rencana kita sendiri, sebenarnya kita ikut rencana setan. Ya, karena kita tidak bisa berdiri di tengah. Hanya ada dua pilihan, Tuhan atau hantu. Ya, saudara tahu apa kebanyakan masalah orang-orang pada zaman ini? Masalahnya apa? Masalahnya adalah rencana mereka, keinginan mereka terlalu kecil. Rencana Tuhan jauh lebih besar. Rencana kita terlalu sederhana. Oh, aku kepingin bahagia. Oh, aku kepingin punya hidup yang baik-baik. Aku kepingin punya kesehatan yang baik. Ya, aku kepingin kelihatan baik. Aku kepingin merasa baik, bahagia, dan punya apa-apa yang baik. Looking good, feeling good, having good. Ya, semuanya kepingin yang baik-baik. Saya mau beritahu, semuanya itu tidak baik. Terlalu kecil. Ya, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar. Ya, Tuhan kepingin saudara melakukan yang terbaik dalam hidup ini, yaitu menjadi saksi kabar baik. Kabar yang terbaik yang tidak pernah dunia miliki. Begitu baiknya sehingga orang-orang nanti akan tertarik kepada kabar baik dan saudaralah saksinya. Saudara bukan memberitakan, tapi saudara jadi kabar baik, jadi saksi buat kabar baik itu. Dan itu misi yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan menjanjikan ada 8.000 lebih janji di Alkitab. Tujuannya supaya memperlengkapi saudara. Supaya saudara dapatkan semua itu. Supaya saudara bisa melakukan misi yang Tuhan tetapkan ketika dia memilih saudara. Jadi jangan keluar dari rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Karena janji itu untuk saudara.
bukan dipersulit, tidak pernah dipersulit. Yang mempersulit saudara mendapatkannya adalah si iblis yang selalu merayu saudara, merayu kedagingan saudara, sehingga saudara merasa lebih enak ikut dia daripada ikut Tuhan. Padahal seperti saya berkali-kali bilang, Tuhan tidak punya yang jahat, setan tidak punya yang baik. Jangan pernah tertipu. Ya, kalau saudara sampai masih tertipu juga, kasihan deh lu. Ya, nah, gimana caranya? Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan semua yang lebih baik? 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dalam versi The Message berkata, He included everyone in his death, so that everyone could also included in his life, a resurrection life, a far better life than people ever live on their own. Tuhan itu kepingin kita memiliki hidup yang jauh lebih baik daripada semua orang yang pernah hidup dengan usahanya sendiri. Jadi kalau saudara hari ini mendengarkan berita ini, tidak kebetulan saudara hadir di sini. Saudara hadir di sini supaya saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang sangat besar dan sangat baik. Jauh lebih baik daripada apa yang pernah saudara pikirkan. Alkitab di 1 Korintus 2 ayat 9 bilang, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kamu pikirkan, semua disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dia menyediakannya buat saudara. Dan Dia mau saudara hidup di dalamnya. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara curiga, ragu-ragu, saudara rugi besar. Rencanamu sendiri terlalu kecil. Rencanamu sendiri seringkali lebih cocok sama rencananya si jahat. Amsal, Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam bahasa Inggris ditulis, open your mouth and taste. Open your eyes and see how good God is. Blessed are you who run to Him. Kalau saya tahu ada rencana Tuhan yang lebih baik buat saya saat ini, maka saya bukan akan mempertimbangkannya. Maka saya bukan hanya memikirkannya. Saya seperti Daud. I run to Him. I run to it. Saya berlari. Saya kepingin mendapatkan yang terbaik. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Buat apa saya mempertahankan apa yang saya miliki? Ya. Kita ini diberi sama Tuhan free will. Kita boleh pilih mau atau tidak. Tuhan kasih free will. Ambil keputusan yang bijaksana. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah. Open your eyes and see the goodness of God. Ada lagunya ya? I love you, Lord. Apa? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ya, saya senang sekali lagu ini. Karena betul-betul Tuhan itu sangat amat baik. Saya merasakan hidup saya sangat puas karena Tuhan. Bukan karena saya punya banyak, bukan karena saya melakukan banyak, bukan.
tetapi karena saya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang sangat banyak dalam hidup saya. Dan saya ingin saudara juga mengalami hal yang sama. Hari ini, kalau saudara hadir di tempat ini, itu semua karena Tuhan kepingin saudara mengalami yang baik dalam hidup ini. Saudara, kalau ada orang yang sangat mengasihi saudara, dan orang itu karena mengasihi saudara, orang itu mau mati buat saudara. Maukah saudara kenal orang itu? Maukah saudara cari orang itu dan mengenal dia? Ada yang mau? Ada yang mau? Saudara, beberapa waktu yang lalu kita dengar berita tentang Ridwan Kamil. Ya, Gubernur Jawa Barat. Dia kehilangan anaknya, Eril, di Sungai Are di Swiss. Dan lebih dari 1 minggu nggak ketemu. Sampai akhirnya terpaksa Ridwan Kamil pulang ke Indonesia. Tapi baru beberapa hari, tiba-tiba ada seorang wanita, seorang guru yang lewat Sungai Are. Dan karena dia dengar berita-berita tentang orang hilang di Sungai Are, sambil dia tiap hari lewat situ, jalan kaki. Dan ketika dia lewat situ, dia selalu lihat ke sungai. Dan satu hari dia melihat ada seperti tubuh manusia mengambang di Sungai Are. Dan dia langsung telepon polisi. Polisi datang dan dilihat dan betul itu adalah Eril. Dan waktu Ridwan Kamil dikabarin itu, dia segera terbang ke Swiss. Sampai di Swiss, dia berusaha mencari wanita ini dan berusaha mengenal perempuan ini. Dia mengajak perempuan ini berkenalan dan sebagai tanda terima kasih dia mau kasih 1 miliar rupiah kepada si guru wanita ini. Tetapi ditolak. Saudara, Ridwan Kamil hanya gara-gara wanita ini menemukan jasad anaknya yang sudah mati. Hanya menemukan kebetulan. Tidak ngapa-ngapain, cuma nemu. Dan telepon polisi. Ridwan Kamil sangat berterima kasih. Bagaimana dengan Yesus? Dia sengaja turun dari surga ke dunia. Dia sengaja lahir di kandang domba. Dia hidup menderita di bawah pemerintahan Pontius dan Pilatus. Dan dia akhirnya mati di atas kayu salib. Dan dia lakukan semuanya itu, Alkitab mencatat, karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi seisi dunia ini, sehingga dia korbankan nyawanya buat saudara dan saya. Dia sudah lakukan. Pertanyaannya, maukah kita cari dia? Maukah kita kenal dia? Kemarin saya ada DK. Susulan di kantor, di bawah. Ketika DK, saya tanya kepada dia. Saya tanya, apakah kamu mau masuk surga? Dia bilang, oh mau. Seberapa mau? Oh sangat mau. Kalau harganya mahal, maukah kamu bayar? Dia bilang, berapapun harganya akan saya bayar. Saya bilang sama dia, kalau harganya bukan uang, apapun dia bilang, akan saya bayar. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga sama seperti dia? Apapun akan saudara bayar demi saudara masuk surga. Kalau uang saudara punya, gampang kasih aja. Masalahnya yang Tuhan tidak butuh uang saudara. Yang kasih uang saudara juga Tuhan. Ya, yang Tuhan mau apa? Saudara hidup mengerjakan misi yang Tuhan mau.
menjadi saksi dari Injil kabar baik itu. Injil kasih karunia itu. Gimana caranya? Dengan meninggalkan hidup saudara yang lama. Dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Maukah tinggalkan kebiasaan main game, merokok, minum-minum, bermalas-malasan, iri hati, marah, jengkel, dendam, sakit hati, kepahitan. Itu yang Tuhan mau. Harganya itu yang Tuhan mau. Bukan uang. Itu yang bisa membuat orang tertarik datang kepada Tuhan. Kalau melihat perubahan karakter saudara, melihat perubahan sikap saudara, melihat perubahan gaya hidup saudara. Itu harga yang harus kita bayar supaya kita bisa melakukan misi yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap hari kita mengutamakan Tuhan. Hari Minggu tidak ada jadwal yang lain. Hanya ibadah yang pertama. Setelah ibadah mau apa yang lain? Oke. Hari Jumat malam tidak bikin jadwal yang lain. Saya mau kumpul bersama dengan saudara-saudara saya yang akan saya temui sampai kekekalan untuk sama-sama berdoa bersama. Berdoa untuk apa? Bukan untuk diri kita, berdoa untuk kota kita. Tuhan yang suruh, berdoalah untuk negeri kemana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Itu yang Tuhan mau. Kita bayar harganya dengan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kalau itu kita lakukan, kita melakukan kehendak yang kelima ini. Kita diciptakan untuk sebuah misi. For a mission. Dan itu sebabnya kita harus menjadi saksi dari kabar baik itu sendiri. Begitu baiknya, sehingga orang-orang tertarik untuk datang kepada Tuhan karena mendengar dan melihat kebaikan-kebaikan yang saudara alami. Oleh sebab itu saya sebagai gembala saudara, sebagai hamba Tuhan, teman, saudara seiman, saya minta supaya saudara tidak menyia-nyiakan hidup saudara. Ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan sisa hidup saudara. Jangan dihabiskan hanya untuk hal-hal yang sepele. Saudara hidup tidak hanya untuk pacarmu. Saudara hidup tidak hanya untuk keluargamu. Bukan hanya untuk pekerjaanmu. Bukan hanya untuk hobimu. Bukan untuk yang lain. Tapi untuk Tuhan dan untuk kerajaan. Dan kalau saudara utamakan Tuhan. Tuhan yang janji. Segalanya ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Yang pertama bilang, dia menciptakan kita for his pleasure. Untuk kesenangannya. Dan kesenangannya adalah menyatakan kebaikan, kasih, berkatnya kepada setiap saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara. Dia mau saudara tinggal dalam kerajaannya. Saudara ditempatkan di dunia ini bukan untuk selamanya, bukan untuk tinggal di dunia selamanya, tetapi saudara ditempatkan dunia ini sementara supaya saudara nanti bisa hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah, di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu, pagi ini saya dorong setiap saudara ambil keputusan. 5 hal ini saudara kita lakukan dalam hidup. Karena itu alasan Tuhan menempatkan saudara di dunia. Yang pertama saya ulangi, for his own pleasure, untuk kesenangannya. Sehingga kita harus mengenal dan mengasihi dia. 2, to become a member of God's family, menjadi keluarga dari kerajaan Allah. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, to be like his son Jesus. Menjadi seperti Yesus, itu menjadi tujuan hidup kita. Itulah sebabnya semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan harus seperti Yesus. Yang keempat, untuk melayani Tuhan. Caranya gimana? Dengan melayani sesama kita.
Melayani bukan yang baik-baik saja, tetapi melayani termasuk yang tidak layak untuk dilayani. Dan yang kelima, kita hidup di dunia ini alasannya karena Tuhan punya misi. Dan misinya supaya kita bisa menjadi saksi dari Injil kerajaan. Injil itu kabar baik. Kita jadi saksi bahwa kabar baik itu benar-benar baik. Buktinya saya hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang hari ini hadir di tempat ini, dan saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan mau memberikan kepada saya hidup yang lebih baik? Sebelum kita berdoa, saya mau beritahu sekali lagi kepada saudara, ya, Dia mau memberikan hidup yang sangat baik buat saudara di dunia ini sampai nanti di kekekalan. Oleh sebab itu, jangan ambil resiko. Jangan banyak pikir, jangan terlalu banyak pertimbangan. Run to Him, run to it. Ambil keputusan pagi ini untuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan rencanakan. Maka saudara akan betul-betul puas dengan hidupmu. Kalau ada di antara saudara yang setelah mendengarkan ini dan saudara komitmen, saudara mau ada resolusi baru dalam hidup saudara, dan saudara mau betul-betul menggenapi rencana Tuhan menciptakan saudara di muka bumi ini, letakkan tangan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Engkau melihat setiap tangannya diletakkan di dada sebagai respon kepada firman-Mu Tuhan. Dan aku percaya mereka yang meletakkan tangannya di dada dengan iman, dengan segenap hati, karena ingin mengalami perubahan hidup. Aku percaya saat ini Engkau melihat dan Engkau bekerja dalam hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan, kami terbatas, kami tidak bisa. Kami mau, tapi seringkali kami tidak sanggup. Tapi kami percaya kami punya Allah yang maha baik. Engkau bukan hanya sanggup, tapi Engkau mau. Dan Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau memberikan roh yang tidak terbatas kepada setiap kami. Supaya setiap kami bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Aku berdoa buat setiap orang yang meletakkan tangannya di dada. Di dalam nama Yesus, rencana Tuhan atas hidupmu akan digenapi. Engkau akan berubah. Engkau akan mengalami perubahan hidup. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Engkau akan jadi saksi dari Injil kerajaan Allah. Engkau akan menjadi saksi dari Injil kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kepada setiap kami hati yang suka melayani. Hati yang saling melayani satu dengan yang lain. Saling mendahului di dalam mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk